egois nggak ya kalau saya mulai dari 2025 ini kayak mikirin diri sendiri aja lah gitu. Ngapain sih mikirin orang gitu. Kata-kata orang usah jadi people pleaser atau sebagainya gitu. Saya ini anak pertama dari 3 bersaudara yang adik terakhir saya itu sebenarnya adik sepupu. Jadi dia itu kembar dan sesusuan gitu. Kami asus dari umur 1 tahun dan tahun kemarin saya bawa ke sini, saya sekolahkan SMK. Kebetulan adalah satu kendala, akhirnya dia udah nggak di sini lagi, dia di kota yang lain dan itu ikut tante saya yang which is itu mama kandung dia gitu. Tapi kayak gimana ya, maksudnya saya tuh dicap gagal gitu loh, kayak kamu tuh gagal, kenapa adik kamu akhirnya kamu balikin ke sini gitu. Tapi sebenarnya bukan itu, kami punya alasan tersendiri kenapa akhirnya kayak ya udah nggak apa-apa, kamu selesaikan sekolah kamu dulu di sana gitu. Kayak nanti pas kuliah kamu di sini aja, saya berniat ngajak dia kuliah di JGU gitu, di sini aja. Tapi kadang kayak mikirin semuanya gitu, jadi akhirnya kayak gara-gara adik pulang ke kota itu, kayak urusan keluarga tuh jadi kayak runyam, mama dan adiknya ini jadi kayak pokoknya agak bergesekan gitu lah. Sometimes saya tuh dari dulu, sebenarnya dari dulu ya, karena memang figur bapak itu nggak ada, jadi kayak saya tuh mencoba gimana saya jadi figur, jujur saya mencoba menjadi figur bapak di keluarga. Itu bukan cuma saya ke adik-adik, tapi kayak even itu mama ke abangnya, ke adik-adiknya, jadi kayak even saat mereka nggak akur, saya coba mau akurin mereka gitu lah. Tapi kadang-kadang saya capek banget Ustadz, kayak gini loh, kayak kok saya semua yang mikirin gitu, ngerti gak? Kayak kok saya yang mikirin semuanya gitu. Mereka mikirin saya enggak gitu ya. Bahkan saat di 2019 saya gagal dan saya hampir kayaknya dunia ini nggak perlu ada saya deh gitu ya. Tapi alhamdulillah kayak saya masih disadarkan, jangan kamu kayak alhamdulillah saya sampai di titik ini nih. Kalau kemarin saya nyerah mungkin saya nggak akan kerja di JGU maksudnya kayak gitu kan. Tapi kayak 2019 saya begitu, mereka tahu nggak ya gitu ya, mereka sadar nggak kalau saya tuh pernah di titik itu gitu. Sedangkan saat mereka chaos-chaosnya, saya tuh coba hadir kayak, yuk kita benerin gitu, yuk kita ratin, yuk kita bagusin, maksudnya kayak kita jangan terpecah. Saya tuh mau kayak orang-orang kayak kita kompak gitu, ngerti gak? Tapi kayak saya capek, karena saya terus yang mikirin. Boleh kan Ustadz kalau saya egois, kadang-kadang kayak saya mau mikirin diri saya aja gitu. Tapi saya punya anak juga, kayak kadang-kadang saya kerja juga, saya perantau, gak ada yang ngasuh misalnya gitu. Saya bukan mau share kesedihan atau apa, tapi kayak ini kok kenyataannya gitu loh. Saya gak pernah share ini ke siapapun hampir. Saya dekat sama mahasiswa saya di sini, saya dekat sama teman-teman saya di JGU, bahkan di sini ada adik saya, tapi kayak ini relate sih topiknya, kayak gila gue mau kayak semuanya harus saya sampaikan karena ini relate gitu. Harus gimana ya, egois gak ya kalau saya mulai dari 2025 ini kayak mikirin diri sendiri aja lah gitu. Ngapain sih mikirin orang gitu. Kata-kata orang gak usah jadi people pleaser atau sebagainya gitu. Tentang rasa sesek beliau terhadap ucapan-ucapan orang kan. Dan yang paling membuat kita sesek itu adalah ketika kita ngerasa udah berbuat baik tapi orang malah merendahkan kita. Kalau orang merendahkan kita dalam konteks kita emang nggak merasa berjasa atau berbuat baik, itu mungkin kita masih agak bisa berdamai. Tapi di situasi ketika kita udah habis-habisan, kita ngerasa udah berkorban, kita udah ngerasa udah ngasih banyak, tiba-tiba malah orang itu atau orang lain menilai kita dengan penilaian yang sama sekali salah gitu. Itu kan nyakitin banget, itu nyesek banget. Terus Allah bilang gini, walaqad na'lamu, aku tahu. Jadi Allah itu kayak pengertian banget gitu dengan apa yang kita sedang rasakan. Dan ini ayat ini kayak surat cinta dari Allah kepada orang yang sedang merasakan sempit dada karena marah, kecewa, sakit, terluka. Allah bilang, aku tahu bahwa kamu itu ngerasa sempit dada banget terhadap apa yang mereka ucapkan. Jadi caranya gimana? Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Ya udahlah, kalau kamu harus bicara, berucap, cobalah kamu berucap dengan menyebut zikir nama-nama Allah, tasbih, tahmid. Cobalah kamu sujud, cobalah kamu berdoa. Supaya apa? Allah tuh senang kalau dicurhatin. Sebetulnya curhat itu bukan cuman
kebutuhan perempuan. Laki-laki juga curhat, cuman caranya aja beda seperti cerita Ustadz Agam tadi kan. Semuanya butuh curhat, Nabi itu curhat. Cuman cara curhatnya beda. Tapi sebaik-baik curhat itu adalah menumpahkan semua keluh kesah kita kepada yang maha mendengar, yang maha mengetahui dan yang maha sayang sama kita, Allah Subhanahu wa taala. Jadi kayak seolah-olah ayat ini bilang gini, kamu capek ya, kamu sesek ya, ya udah sini curhat sama aku. Seolah-olah Allah pengen bilang kayak gitu. Curhat sama Allah itu dimulai dengan zikir, kemudian sholat sunnah, kemudian doa. Itu adab curhat kan? Atau dengan sholat karena di dalamnya udah ada zikir, tasbih segala macam, kemudian doa, curhatlah. Baik di dalam sujud panjang, kalau nggak bisa curhat di sujud panjang karena kita nggak hafal doanya setelah sholat. Jadi Allah cuma pengen bilang, kamu capek ya hambaku, aku tahu apa yang kamu rasain, sini curhat sama aku. Sini curhat sama aku. Dan itu salah satu cara kita untuk berdamai ketika kita kecewa dengan manusia. Mau ngomong ke siapa kita kecewa dengan manusia? Ngomong kepada Allah yang gak akan mengecewakan. Dan Allah bilang lagi di surat Al-Muzammil, ini surat tentang mental tadi kan, ketika udah capek di ayat 10 dan 11. Wasbir ala ma yaqulun. Bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan. Arti bersabar apa? Tenang aja. Apa yang mereka ucapkan itu sama sekali tidak akan merubah apapun dalam hidup kamu. Karena kenapa? Kalau kamu melakukan itu karena aku, kata Allah, maka aku sendiri yang akan membalasmu, bukan manusia. Nah, ilmu tauhid tentang ikhlas kepada Allah ketika kita berbuat baik, itu tuh akan mempengaruhi mental kita saat kita lagi gak dihargain. Misalnya kalian lagi berbuat baik sama seseorang, kan kita sangat berharap dia menghargai kita kan. Tapi hidup kadang kejam. Orang yang kita bantu malah yang menyakiti kita. Orang yang kita berkorban untuk dia, malah dia yang nikung kita dari belakang. Atau dia yang menyakiti kita dari belakang. Itulah fakta hidup. Maka kata Allah, gak apa-apa. Kalau kamu difitnah, kamu direndahkan, kamu diomongin secara tidak fair, itu gak akan merubah apa-apa. Wasbir, bersabarlah. Terus gimana caranya? Wahjurhum hajran jamila. Tinggalkan mereka baik-baik. Jadi kalau Mbak Messi ngerasa kayaknya udah gak sehat lagi nih dengan situasi kayak gini, hijrah, tahjir di sini tuh artinya menjaga jarak untuk supaya fokus dengan personal boundaries, emotional boundaries, batasan-batasan pribadi kita itu perintah Allah. Jadi tahjir itu bukan pergi, tahjir itu bikin batasan personal. Mulailah kamu fokus dengan dirimu sendiri. Dalam makna bukan egois, bukan antisosial, tapi coba perhatikan jangan-jangan kamu selama ini mengabaikan hak-hak kamu sendiri. Coba fokus ke situ biar kamu kuat lagi. Nanti kalau kamu udah kuat lagi, kamu balik lagi aja kepada mereka gak apa-apa. Untuk berbuat baik, untuk menolong dan seterusnya. Tapi ada kalanya kita perlu tahu kapan kita perlu berhenti sejenak. Kapan kita perlu istirahat sejenak. Dan itu gak apa-apa banget dalam Islam. Makanya Allah bilang bersabar dan tahjir. Bersabarlah terhadap ucapan mereka, artinya gak usah khawatir, itu gak akan ngaruh apa-apa. Wahjurhum hajran jamila, tinggalkan mereka baik-baik. Kalau mereka ternyata masih gitu juga, masih menyakiti kamu, tenang aja. Wadharni wal mukadzibin, ini bahasa surat cinta banget. Biar aku yang hadapin mereka. Coba dibela sama Allah. Wadharni wal mukadzibin, biar aku yang hadapin mereka, jangan kamu. Udah kamu biarin aja. Kalau kamu ngadapin mereka capek, apalagi kamu ngadapin NPD. Tahu sendiri karena manipulatifnya NPD. Kita yang korban malah kita jadi pelaku kan ya. Malah dia playing victim. Kalau kamu hadapin orang-orang kayak gini, jangan kamu hadapin, capek. Wadharni biar aku aja. Bahasanya gitu, wadharni biar aku aja yang hadapin. Nanti aku punya cara kok. Antara aku beri dia hidayah atau beri dia hukuman. Walaupun kita berharap sih hukuman sih. Itu kan manusiawi yang kita ya Allah tolong hukum mereka bla bla bla. Enggak, Allah lebih tahu. Kadang enggak dihukum tapi dikasih hidayah. Dan itu juga kebaikan buat semua orang. Win-win solution lah. Jadi jangan dikte Allah, ya Allah please. Allah mau ngadapin mereka. Hukum ya Allah, jangan dikasih hidayah ya Allah. Enak banget mereka. Jangan request. Allah lebih tahu lah mana yang terbaik buat mereka. Ada orang yang dulunya memusuhi Nabi, tiba-tiba dapat hidayah. Umar, Khalid, Ikrimah dan banyak lagi nama-nama besar ya. Ada juga yang nggak dikasih hidayah, dihukum. Abu Lahab, Abu Jahal, dan seterusnya, Akhnas. Mereka dihukum. Jadi Allah lebih tahu lah siapa yang layak dihukum dengan maha adilnya, siapa yang layak diberi hidayah. Tapi yakinlah Allah akan menghadapin mereka, jangan kita.
Kita fokus dengan diri kita sendiri. Jadi kalau Mbak Messi justru pengen gimana nih cara mengkonter, gimana cara membantah, gimana cara capek, udah wadharhum. Wadharni wahjurhum. Biarkan aku dengan mereka, tinggalkan aja mereka.